program seperti ini. Nah, saya hanya minta satu, Pak, saya akan membantu Bapak secara maksimal dan kemampuan saya untuk jadi presiden ini. Tapi satu yang saya minta, bebaskan saya kemana saja. Gestur atau bentuk wajahnya ketika itu sedih sekali. Sedih ya? Sedih dia. Dan sedih. Damai ikut sedih. Ya ikut sedihlah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku, kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Tanpa gula, kehidupan tak selalu pahit. Kali ini saya sedang bersama Bapak Masril Koto. Siapa Masril Koto? Yang akrab saya panggil dengan Uda Mai. Damai, apa kabar? Sehat? Nah, ya, Alhamdulillah. Sehat. Nah, untuk lebih efektifnya mungkin kita buka aja masker ya. Iya. Nah, insya Allah kita dalam kondisi sehat walafiat. Ya, insya Allah. Siapa Mas Likoto? Sedikit saya perkenalkan. Beliau hari ini lebih enak disebut dengan aktivis pemberdayaan. Dan yang paling fenomenal adalah pendiri Bank Petani yang disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis. Bank Petani yang untuk mendapatkan pinjaman modal usaha bagi petani-petani yang sedang kesulitan mendapatkan modal. Sudah ratusan bank dengan omset ratusan miliar. Nah, ini berkat inisiator, berkat pemberdayaan yang dilakukan oleh Masril Koto. Di mana beliau bersekolah? Hanya bermodalkan sekolah lapangan yang ketika itu merupakan program Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat. Dan menariknya, pengembangan LKMA ini yang ada di Sumatera Barat juga beliau kembangkan di daerah Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Maros. Dan selain itu juga menjadi pembicara utama di seminar-seminar nasional yang dihadiri oleh para bankir, para usahawan, para akademisi. Bayangkan, hanya cukup sampai sekolah 4 SD, tapi di lingkaran beliau dikelilingi oleh para profesor dan doktor. Nah, di samping itu juga mendapatkan penghargaan seperti Danamon Award 2010 pernah tampil di acara Kick Andy, kemudian Indonesia Berprestasi Award, kemudian Man of the Year from West Sumatra tahun 2010. Lebih lanjut kita akan gali bagaimana pandangan beliau terhadap pertanian, terhadap Sumatera Barat, bagaimana kondisi nasional melihat Sumatera Barat. Kita saksikan dulu cuplikan beberapa foto dan berita ini. Silakan. Nah, ini kita jadi narasumber ya. Nah, ini podcast bersama Mas Menteri Sandiaga Uno ya, ketika itu. Ini penghargaan tokoh berprestasi ketika Presiden Megawati, jurnalis juga rupanya ya. Iya. Oke, Tustel. Narasumber dengan tokoh nasional. Wah, dengan Mas Presiden Jokowi. Luar biasa. Tak lulus SD, Mas Likoto kelola uang petani 250 miliar. Dirilis oleh Detikcom. Membangun 900 bank di kampung. Itu si cuil tentang Mas Likoto. Damai. Ya. Kira-kira apa sih sesungguhnya yang pekerjaan rutin Damai saat ini? Pekerjaan rutin ada beberapa. Satu ada yang untuk pekerjaan dapur kita, supaya anak kemenakan Pak Hidayat ini makan juga Masalah. Dan ada pekerjaan sosial kita. Karena kita ini sedikit agak menganut orang yang agak berbeda melihat segala sesuatunya. Nah, salah satu tentang diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, kira-kira itu, Brian. Jadi ada beberapa pekerjaan. Saat ini saya kalau untuk diri sendiri artinya usaha namanya, ada di logistik.
Nah, ini logistik. Ya, logistik. Yaitu yang untuk dapur ya. Iya, itu untuk dapur kita logistik ini di Jakarta. Jakarta di bandara. Hmm. Ada yang logistik, terus juga ada ada beberapa industri juga yang lain. Wow. Lompatannya. Ini belajar. Ini belajar. Iya. Dan pemberdayaan yang dilakukan masih berjalan. Saya memang sedikit agak terprogram Pak Hidayat. Jadi terprogramnya itu dalam sebulan saya 15 hari itu untuk sosial. 15 hari itu sosial. Ya, kemana saja. Mau itu di sektornya, sektor pertanian, mau itu ke masyarakat desa, mau itu dia masyarakat urban di perkotaan, pemulung, dan lain-lainnya gitu. Berarti stay di Jakarta lebih banyak daripada di Sumatera Barat Ya. saat ini? Saat ini menetap di Jakarta. Menetap di Jakarta. Jadi kemenakannya Pak Hidayat di Jakarta, sekolahnya, semuanya udah di Jakarta. Alhamdulillah. Dan apa acara nih pulang kampung di tengah PPKM ini? Nah, alhamdulillahnya, kenapa saya agak banyak intens pulang ke kampung ini? Pertama, memang ada beberapa hal yang kita lihat, yang kita petakan juga, baik kaitan dengan ekonomi, maupun juga kaitan dengan pengembangan, maupun juga kaitan dengan sosial. Tapi yang lebih-lebih tentu melihat rumah mertua. Saya jauh-jauhnya terbang bangau tetap. Kampung harus dilihat juga. Harus dilihat ya. Bisa ceritakan namanya? Ya. Persoalan LKMA yang begitu fenomenal, diundang oleh presiden, wakil presiden, dapat juga Ma'ruf Award ketika itu ya. Apa sesungguhnya LKMA ini? Dulu itu kan sedikit agak berbeda dengan sekarang. Jadi dulu agak berbeda dengan sekarang, pemerintah melihat sektor pertanian. Nah, dulu sektor yang agak dilihat itu ini dari berkembang ya. Artinya saya menganalisanya itu setelah berkembang. Ya. Dulu pemerintah melihat pertanian itu ya begitu-begitu saja. Tidak prioritas perhatian gitu. Sektor pertanian hanya untuk penguatan dalam hari-hari tertentu. Misalnya hari kampanye, hari presentasi gitu. Itu sektor pertanian memang agak dipuji-puji. Nah, tetapi apakah berubah sektor pertanian itu? Tidak. Nah, tentu ada problem dan persoalan di situ. Nah, apa problem dan persoalan? Kebetulan di waktu itu saya ini kan orang tidak bersekolah Pak Dayat. Jadi jadi kita pandainya ini melihat dengan anu kita saja. Ya artinya dengan kacamata kekurangan kita ini gitu. Nah, alhamdulillah di waktu itu saya kebetulan berkebun pisang. Pisang di Sumatera Barat dilanda penyakit. Habis itu dari Sumatera Utara sampai Sumatera Barat itu habis pisang. Nah, beralihlah ke tanaman jagung. Tapi ketika akan memperluas kebun jagungnya ini muncul problem. Apa problem? Problemnya ini mereka soal modalnya. Modal menggaji orang untuk meruntuhkan batang pisang yang sakit ini. Itu. Karena kalau sendiri mereka mengerjakan itu tidak kuat ya. Memang batang pisang mengungkit batang pisang itu tidak sama dengan yang lain. Tidak sederhana ya. Dibutuhkan tenaga lain dan itu perlu biaya. Nah, itu perlu biaya ongkos buruh atau biaya buruh atau biayanya orang yang bekerja. Nah, kadang-kadang di situ mereka menjadi problemnya. Itu satu. Yang kedua itu kaitan dengan pembelian bibit lah namanya. Terus yang kedua dia membeli pupuknya lah namanya atau apalah yang lain namanya. Nah, itu juga menjadi problem gitu. Nah, lembaga keuangan ini sebenarnya kalau bahasa saya sebut ini LKMA ini kan koperasi modern. Koperasi modern ya. Koperasi modern. Cuman di waktu itu dicari-carilah yang tepat apa dan lain-lainnya ini supaya tidak berbenturan dengan pemerintah. Karena pemerintah ini kan sukanya mengganggu ini. Pemerintah suka mengganggu? Oh iya. Nanti saya kasih contoh-contohnya itu. Gitu. Nah, karena itu ayo kita cocokkan sajalah mana yang cocok di telinga pemerintah ini. Iya. Oh, cocok bagi dia LKMA LKMA lah. Nah, bagi kita yang terpenting fungsinya berjalan dengan baik gitu. Sampai saat ini gimana perkembangannya? Saat ini mereka ini sudah beragam-ragam. Ya, karena saya pun sebenarnya ini kan saya dengan beberapa kawan-kawan ini. Kami ada lebih kurang waktu itu 5 orang sebenarnya membangun itu. Cuman saya yang memang agak fokus sedikit mencoba mengembang-ngembangkan ini gitu. Dari model A ke model B ke model C.
Saya agak suka Nah, berinovasi. setelah banyak di Jakarta itu agak terabaikan. Yang di Sumatera Terabaikan, Barat LKMA-nya. ya terabaikan tidak, kecuali yang program pemerintah. Karena apa? Yang konsen kita dampingi itu di waktu itu adalah yang mandiri-mandiri. Masih berjalan hari ini ya. Kalau itu masih berjalan. Nah, tapi menarik juga yang dibuat oleh pemerintah atau yang disupport oleh pemerintah namanya itu ada yang beranu dia bertransformasi dia ke BUMDes atau ke konsep BUMNAK. BUMDes hari ini atau BUMDak hari Iya. ini. Kan sekarang lahir undang-undang desa, maka pemerintah desa boleh membuat BUMDes. Ada sebagian sektor keuangannya itu dia kawinkan dengan lembaga keuangan mikro ini. Tapi sempat booming juga kan, tokoh-tokoh nasional cukup kaget juga. Ada anak tamatan kelas 4 SD. Betul, karena sebenarnya orang melihat ini kan macam-macam. Indonesia ini kan budayanya itu budaya politik viral ya. Politik viral ya. Iya, artinya kalau berpolitik dia viral-viral. Pokoknya apa yang viral-viral orang percaya. Sungguh pun sebenarnya salah yang kita keluarkan. Tapi orang percaya. Tapi kita kenapa suka? Iya. Yang viral-viral kan? Karena dia agak merangsang kita. Oh, suka dirangsang. Iya, nah itu. Nah, termasuk juga pejabat-pejabat kita yang ada di Jakarta ya, kenapa memang cukup merangsang juga LKMA ini, kasih reward, kasih hadiah luar biasa, masuk istana walaupun pakai sendal jepit kabarnya. Pak Dayat perlu ketahui, sungguh pun kita wajah dan bentuk seperti ini saja. Si Kanteng nih. Kalau di majalah Times namanya udah masuk kita ini. Times. Ya. Amazing ya, top. Nah, itu. Kebanggaan bagi kita namanya. Iya. Nah, ini pun tidak terlepas sebenarnya. Alhamdulillah saya ini kan agak hobi berkawan ya Pak. Banyak berkawan-kawan, banyak berjaringan segala dan lain-lainnya. Nah, kebetulan khusus di Sumatera Barat saya dengan kawan-kawan waktu itu kawan-kawan aliansi jurnalistik ini agak dekat. Agak banyak lah anunya kita gitu. Cukup punya prinsip. Nah, mereka-mereka ini yang melirik. Kita diberitakan kita tidak tahu, kita tidak tahu, tiba-tiba orang menghubungi. Tiba-tiba viral. Iya, tiba-tiba viral aja. Melambung kita ke istana kan? Itu. Jadi kan ada juga untungnya viral. Ada. Saya merasakan sekali. Masuk Times. Macam-macam. Nah itu ininya Pak Dayat. Tapi yang jelas Pak Dayat, lembaga keuangan mikro ini untuk saat ini nih ya, dia memang harus bertransformasi lagi. Jadi dari lembaga keuangan mikro, terus dia harus naik ke modal ventura lagi. Nah itu. Kenapa? Karena kalau dia hanya bergerak di sektor jasa keuangan saja, itu sangat kecil. Sangat kecil sekali. 200.000 terus dia punya honor. Tapi kalau dia masuk ke dalam modal ventura, nah insya Allah ini dia akan berkembang. Nah alhamdulillah di waktu itu Pak Kadis kita, Kadis Pertanian Provinsi Sumatera Barat waktu itu Pak Joni. Yang Joni mana nih? Insinyur Joni. Insinyur Joni ya. Yang tinggi-tinggi agak. Yang tinggi-tinggi kurus yang panjang tidak rambut. Seperti pejabat tuh kayaknya. Padahal dia pejabat eselon 2 loh Pak. Iya. Joni namanya. Iya. Alhamdulillah gimana kabar beliau sekarang? Alhamdulillah beliau sehat. Saya masih ini dan beliau kan sudah pensiun. Sudah pensiun ya. Tapi menarik beliau pensiun pun sama tidak pensiun kita lihat. Tetap sibuk. Tiap hari kelompok tani ini datang ke beliau. Apa aja diurusnya? Macam-macam. Ada beliau sekarang mengurus tanaman untuk urban farming. Ada lagi sekarang mengkoleksi segala ayam. Wow. Kecuali ayam kampus. Tapi segala ayam ada di sana. Ayam kampus suka ya. Tidak ada dia. Oke, Pak. Bicara tentang kesejahteraan petani, ini kan memang komposisi dari masyarakat Sumatera Barat lebih kurang 52% bergerak di sektor pertanian. Justru produk domestik regional bruto Sumatera Barat itu justru disupport oleh sektor pertanian. Lebih kurang 22-23% ya dari sektor jasa yang lainnya begitu. Kira-kira Damai melihat apakah problem untuk mesejahterakan petani hanya lagi fokus pada persoalan pembiayaan atau modal usaha petani yang belum? Ketika lahan pertanian menyusut karena alih fungsi lahan atau lahan produktif dulu tidak produktif lagi karena memang tidak ada irigasi misalnya, atau jaminan pasca produksi pertanian yang tidak ada garansinya. Nah, sehingganya ketika booming produksi pertanian harga jatuh begitu. Gimana Pak Damai melihatnya? Saya melihatnya begini. Kalau ini di waktu saya mencoba mengembangkan lembaga keuangan itu, kan warga itu kita ajak dia membeli saham ini di lembaga keuangan mikro agribisnis itu. Nah, terkumpullah uang, maka uang
dipinjamkanlah kepada mereka kembali. Itu satu. Yang kedua, mereka diajarkan dia bagaimana cara menabung. Dia menabung 1.000-2.000 rupiah. Anak-anaknya kita dorong untuk menabung. Dia masukkan uang sini. Terus habis itu uang ini kita putarlah ke dalam bentuk usahanya si petani itu. Nah, pertanyaannya ada. Apakah petani ini memang betul dia persoalan modal yang menjadi problem? Kan itu. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Bagaimana saya mengatakan tidak? Karena tidak banyak yang meminjam, lebih banyak yang menyimpan. Itu perputarannya nggak kencang ya? Nggak kencang. Artinya di sektor keuangan simpan pinjamnya itu tinggi, tapi di sektor penyaluran kreditnya itu rendah. Nah, menjadi pertanyaan berarti bukan itu problem mereka. Ternyata enggak, problemnya tidak di situ. Yang awal kita menganggap ini problem utama. Nah, gitu. Tapi kan memang ada, misalnya dari 100 petani, 5-10 orang dia itu memang berproblem itu. 5-10 orang, tapi selebihnya kadang-kadang bukan itu problemnya. Apa problemnya? Banyak hal yang saya lihat. Kalau saya mau mengupas sesuatu namanya ini pada ya banyak hal gitu. Ya. Itu satu ya. Kalau kita melihat dari perspektif modal. Ya. Nah, kalau dari perspektif alat-alat dengan kondisi bentangan lahan yang dimiliki oleh Sumatera Barat ini atau petani-petani kita ini ya, alat-alat mereka cukup. Misal contoh, ini mekanisasi ya. Ya, dari mekanisasi sudah disupport oleh pemerintah. Ya, dalam pemerintah dalam bentuk bantuan mesin. Oh, ada mesin hand traktor. Oke. Oh, ada mesin panen, ada mesin ini. Itu udah jalan. Nah, gitu. Ke depan kebutuhannya tidak begitu prioritas sesungguhnya Al-Sintan ini. Kalau saya melihat justru tidak. Al-Sintan dalam tanda kutip untuk produksi. Di pasca panen iya. Nah, ini kita urut nih Pak Dayat. Ya, nah, silakan. Itu yang saya lihat ya. Ternyata itu tidak berproblem. Malahan banyak bantuan pemerintah ini menjadi mesin tua ya. Ada seperti itu? Ada. Sia-sia dong. Iya, kalau kita anggap sia-sia, ya sia-sia. Tapi kalau kita anggap tidak sia-sia, sekali-sekali dia pakai juga. Pakai juga. Nah itu dari sisi alat. Infrastruktur, irigasi dan lain-lainnya. Rasa-rasanya ini ya, kalau untuk Sumatera Barat, rasa-rasanya ya, dibandingkan daripada daerah Indonesia Timur, Sumatera Barat cukup infrastrukturnya. Pertaniannya. Iya. Karena infrastruktur alam yang dibuat Tuhannya itu sudah mendukung. Misal, dulu banda kecil-kecilnya ini udah ada. Terus datanglah pemerintah, dia perbaikilah itu dalam bentuk bermacam-macam. Nah, support dari Dinas Pertanian ada, dari pemerintahan desa misalnya saat sekarang ini ada. Nah, itu. Artinya secara infrastruktur juga sudah enggak terlalu problem pada ya. Nah, terus problemnya di mana? Problemnya sebenarnya adalah untuk kenaikan ini ya. Kenapa si petani ini miskin-miskin terus? Nah, itu dia. Ya, kenapa dia udah dikasih ini, tapi dia masih miskin-miskin? Ya, kenapa? Karena begini, kalau bahasanya orang sekarang itu diversifikasi usahanya. Nah, terus yang kedua, petani kita ini kan hanya pandai memproduksi, tapi dia tidak pandai mendagangkan. Menjual atau menjualnya, pemasarannya. Ya, di pemasarannya ini. Makanya setiap petani kita ini lebih cerdas daripada dokter-dokter yang ada di UNAN, ada yang di IPB, lebih cerdas. Petani kita? Iya, soal berproduksi. Soal produksi. Ya. Tapi soal berdagangnya enggak pandai dia di sini. Soal produksi ini kapan dia harus disiangi, kapan harus disemprot, berapa takarannya, lebih ahli petani sesungguhnya. Lebih ahli petani. Lebih pintar dia. Petani ini enggak ada dibandingkan alumni dibandingkan dokter-dokter di UNAN ini. Nah, ini real ini Pak. Fakta. Makanya PPL, dulu ada PPL, penyuluh lapangan itu kan adik-adik kita yang tamat S2 atau tamat S1, baik di IPB, UNAN dan lain-lain, enggak begitu berpengaruh di tengah-tengah petani. Dikarenakan apa? Ini soal pengalaman dan jam terbang.
Jam terbang. Artinya pengalaman dan jam terbang petani kita sudah sangat tinggi dari sisi Produksi. budidaya dan berproduksi di hulunya. Problemnya yang mereka butuhkan intervensi Ya. di pemasaran, di Iya, ujung. iya. Nah, pengetahuan keterampilan kewirausahaan ini kan tidak masuk ke petani ini. Iya, iya, iya. Karena apa? Kita melihat petani ini ya sudah ke sawah saja. Tapi kan ada entrepreneurship katanya kan? Ya di pertanian tidak ada. Nggak ada ya. Tidak ada entrepreneurship petani. Makanya entrepreneurship petani itu diambil oleh sektor swasta yang besar. Karena memang tidak ada yang masuk. Kenapa Remi? Ya ini soal juga. Komitmen. Memang bukan. Petani kita ini kan dia sudah capek di sawah. Terus dia juga disuruh mendagangkan. Ya seperti Pak Dayat ini. Pak Dayat udah ke sawah. Ya, ya. Terus pulang pagi, pulang sore. Pulang sore. Habis itu menyabitkan makanan ternak ini. Karena kan antara pertanian dan peternakan kalau di Sumbar itu kan satu kesatuan dia. Nah, itu. Udah capek dia sehingga dia waktu berdagangnya nggak ada lagi. Apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah dan petani ini mungkin? Bagaimana mendorong kaum milenial yang saya sebut namanya, orang menyebut sekarang ini, kalau bagi saya namanya mendorong anak-anak petani menjadi entrepreneurnya petani. Menjadi entrepreneurnya sektor pertanian. Kasawah Anak-anak- dia lapak JT-nya, Ya, tapi tolong galian hasil sawah Iya. ayah gua. Iya. Misalnya begini Pak Dayat. Pak Dayat petani. Adik Pak Dayat perempuan tamat di Unan. Terus setelah itu disuruh dia ke sawah. Kan kasihan juga kita itu. Keunan terus nyanyinya dia. Enggak, ini contoh. Contoh, Iya, contoh. contoh Ingat, ini, contoh gitu ya. kan. Nah, Contoh bukan ini. berarti unan seperti itu. Oh enggak, Contoh. IPB juga begitu. Siap, gitu. siap. Nah, itu. Top. Itu contoh. Hmm. Kan kasihan juga kita. Dia udah dia gadis, dia cantik segalanya, terus disuruh dia ke sawah. Enggak pas. Maka bagi peran itu mesti ada. Makanya kalau di saya ini Pak Dayat melihat petani itu yang saya lihat adalah keluarga petani. Saya tidak melihat oh ini Pak Dayat ini petani, oh bapak ini dia petani, enggak. Keluarga petani. Saya melihat keluarga petani. Di dalam rumah tangga petani itu kan ada bapak tani, Ya. ada ibu tani, ada anak tani. Iya, iya, iya. Transformasi pengetahuan kaitan dengan kewirausahaan pertanian ini itu tidak masuk ke anak-anak petani ini. Karena apa? Si petani juga begitu. Nak, kamu sekolahlah tinggi-tinggi. Jangan kamu seperti bapak ini ke sawah aja sekerjaan ini. Dan itu didoktrinkan dari kecil. Dan itu kenapa sesungguhnya pemberdayaan itu yang dipentingkan. Iya. Pendampingan. Iya, betul. Itu yang mungkin selama ini agak abai kan. Nah, itulah yang tidak ada di kita. Minum dulu. Ya, namanya minum kopi pahit. Ya. Kopi pahit. Baik, Damai. Tuh. Ya, saya pikir Satu banyak lagi hal. nih Pak Dayat, Oke. tambahan Pak Dayat. Hmm. Pengetahuan. Jadi saya lihat ini Pak Dayat, petani itu Pak Dayat, kalau ada dia 10 orang, 3 yang cerdas, kecenderungannya dia akan memakan kawannya yang 7. 10 orang, 3 yang cerdas, kecenderungannya dia akan memakan kawannya yang 7. Itulah yang disebut oleh orang di Jawa namanya tengkulak. Ada yang menyebutnya rentenir atau tukang pakang lah namanya di situ. Makanya kalau di tingkat petani itu yang kaya itu cuma yang 3 aja. Iya. Betul. Itu sama dengan toko pupuk. Toko pupuk itu dia sekali setahun bisa ke Mekah naik haji. Giliran petani yang tiap hari dia ke sawah bermimpi saja dia tidak bisa di situ. Masyaallah. Makanya di waktu lembaga Koa Mikro itu kita dorong dia menabung nama produknya Niat itu haji. tabungan niat naik haji. Ini haji. Itu sebenarnya motivasi. Sampai kapan petani ini menabung dia bisa naik haji? Tapi kita semangatkan dia. Itu pemikiran keilmuan seperti itu saya pikir enggak dapat itu sampai kelas 4 SD. Di mana dapatnya ini? Kan alam terkembang jadi guru. Filosofis alam terkembang. Melihat keadaan. Makanya kita membuat produk-produk di waktu itu memang betul-betul kita sesuaikan dengan kebutuhan orang itu. Sip.
Baik. Pak Dayat kan ketemu saya ini udah agak canggih saya Agak berbicara canggih ya. sedikit. Ya, gitu. sangat canggih sekali begitu. Kalah ini para itulah buatnya Kalau kan. dulu Pak Dayat Luar ketemu, bingung Pak Dayat mungkin. bingung saya. Iya. Benar nak damai saya ini gitu Iya. kan. Kalau suara aja dengar itu kan. Iya. Canggih sekarang. Hmm. Damai. Damai termasuk juga luar biasa bisa dekat dengan lingkaran istana. Gimana ceritanya Damai? Kok bisa sampai sangat dekat dengan Presiden Jokowi? Atau boleh disebut lingkaran istana gitu? Awal ini ya. Awal waktu pertama kampanyenya pertama Pak Jokowi itu, beliau kan ke Sumatera Barat. Nah, dibawalah oleh tokoh kita Sumatera Barat, Uda Andrinov. Nah, Dan di Caniago. Uda Andrinov Caniago. Kan beliau di di Bappenas ya? Iya, di Bappenas di waktu itu. Oh. Nah, terus saya diminta untuk menemani. Nah, saya juga sebenarnya bingung juga. Masa kita disuruh menemani Calon gubernur gubernur DKI gitu ya. calon presiden. Calon presiden. Nah, itu. Nah, itu juga termasuk dengan Pak Alek juga waktu itu. Pak Alek Indra Lukman ini. Nah, itu. Terus setelah itu ngobrol-ngobrol kita di atas mobil. Jadi berdua aja dengan Pak Jokowi di mobil? Iya. Oke. Nah, ngobrol kita di atas mobil, terakhir itu kita ngobrol di restoran. Nah, bicaralah kita tentang bagaimana Pak Jokowi waktu itu kan beliau di DKI, beliau ingin bagaimana supaya pedagang Tanah Abang tertib, apa dan lain-lain gitu. Nah, saya ini orangnya Pak Dayat, ketika orang berbicara problem, saya sudah langsung berpikir solusi. Itu saya itu Pak. Makanya kalau menyelesaikan talentnya ya, talentanya gitu ya. Talenta saya di situ. Pak, saya begini, Pak. Begini caranya. Tapi kalau misalnya saya disuruh lihat menganalisis dulu segala dan lain-lainnya, enggak keluar dia. Enggak connect dia ya. Enggak connect dia yang dengan sebenarnya. Nah, itu awal-awalnya. Apresiasi Jokowi apa yang menarik? Terus setelah itu terakhir waktu itu pas Pak Presiden ini pulang dari kampanye dari mana? Nah, kami udah janjian sekitar jam 1 setengah 1 malam. Waktu di sini beliau masih di Sumbar ketika itu, janji jam 1 malam. Oke. Waktu beliau ke Sumbar, beliau ngomong, Mas Ril, kalau ke Jakarta nginap aja di rumah. Nginap aja di rumah. Nanti kalau kalau ada kemana-mana kan ada yang antarin. Rumah saya bebas kok, itu rumah rakyat kok. Katanya beliau di waktu itu. Beliau gubernur ini. Nah, pas beliau mencalon presiden itu, pas di Jakarta, nah saya ketemu dengan beliau. Yang mempertemukan Uda Andrinov lagi. Ada 4 tokoh yang dibawa waktu itu. Saya sebagai aktivis pertanian, ada Riza Damanik, beliau aktivis maritim, soal kelautan. Ada Tri Mumpuni namanya, ini dia aktivis Indonesia Terang ini. Terus ada satu lagi, yang satu lagi itu Onte namanya, Silverius Oscar Unggul. Nah, dia lebih banyak bergerak di ini. Nah, kita diskusi dengan beliau ini. Orang berceritalah yang lain-lain namanya mengasih usul begini, Pak bikin program seperti ini. Nah, saya hanya minta satu, Pak, saya akan membantu Bapak secara maksimal dan kemampuan saya untuk jadi presiden ini. Tapi satu yang saya minta, bebaskan saya kemana saja. Nah, itu saja yang kita minta. Jadi orang merdeka ya? Iya. Bebas masuk ke pintu manapun saja? Iya. Cerdas. Termasuk itu istana. Karena begini Pak, bagi rakyat-rakyat seperti saya ini kan istana itu mimpi benar Pak. Saya aja belum pernah ke istana Pak. Iya, kita gituin. Nah, terus kata Pak, enggak apa-apa. Uang istana ini kita nanti kalau kita jadi presiden akan kita buka untuk rakyat, katanya beliau. Nah, alhamdulillahnya Pak Jokowi banyak mengangkat menteri-menterinya di waktu itu. Itu ada yang sebagian dari aktivis. Jadi tali-talinya namanya sudah ada. Nah, termasuk waktu itu yang agak konsen dan fokus kita, Bang Teten Mas Duki, Pak Menteri Koperasi sekarang. Damai melihat sosok Pak Jokowi. Yang menarik sebenarnya ya terlepas dari kelebihan dan kelemahan ini ya. Terlepaslah dari kelemahannya beliau, namanya manusia tentu tidak sempurna gitu. Beliau punya keberpihakan sebenarnya. Kemana berpihaknya? Keberpihakannya terhadap orang yang seperti kita ini.
Artinya ke kaum miskin, ke masyarakat perkotaan, pokoknya yang anu lah. Tidak diragukan menurut Damai. Menurut saya itu tidak diragukan. Tidak diragukan itu. Keberpihakan itu punya dia. Tapi kan beliau ini juga manusia. Yang mana di lingkarannya itu juga bermacam-macam orang. Nah, beliau kan presiden. Nah itu biasa saja, mungkin agak terkilir dia di sini sedikit, agak ini dia sedikit di sini gitu. Tapi kalau saya lihat sosoknya adalah yang punya keberpihakan terhadap orang yang tertindas atau orang yang tertinggal namanya. Dan itu saya buktikan dan saya lihat. Orang mengatakan Presiden Jokowi ini hebat. Di mana hebatnya? Di Solo. Saya pergi ke Solo ngelihat. Benar nggak hebat dia? Ternyata benar. Nggak ada itu pencitraan. Pasar klewer gitu ya. Iya, contoh misalnya bagaimana dia memindahkan orang dengan cara-cara kebudayaan. Memang dari pantauan Damai, presiden itu luar biasa sibuk kelihatannya. Kalau dari yang kita sangat sibuk sekali. Sangat sibuk itu begini Pak Dayat. Ini yang saya lihat ini ya. Hari ini beliau dengan ini, 5 menit setelah itu dengan ini. 5 menit setelah itu dengan ini. Begitu terus menerus. Di luar atas. Di luar rapat anunya mereka, kabinet, koordinasi kabinetnya ini. Sibuk sekali. Makanya kalau kita ketika minta ketemu dengan saya, terutama kalau minta ketemu dengan beliau, saya tidak ada bercerita yang lain-lainnya memasukkan hal-hal yang negatif-negatif. Yang membuat tambah pemikiran. Yang menambah dia berpikir. Tapi saya memberikan kepada beliau ini semangat. Pak, semangat Pak. Sungguh pun kita ini gagal cetak sawah nih Pak. Tapi insya Allah nih untuk produksinya kita ini. Ini nembak juga ya. Untuk orang Jawa ini kan agak berbeda sedikit. Iya. Sungguh pun kita gagal ini cetak sawah Pak. Tapi insya Allah kita masih surplus di pangan ini Pak. Jadi itu nilai lebih kita Pak. Respon beliau ketika Damai ngomong seperti itu? Senang beliau mendengar. Happy benar beliau ini mendengar itu. Satu adalah mengasih problem saja. Tidak ada dia mengabarkan sesuatu yang baik, itu tidak ada. Pak, itu kecenderungannya? Iya. Alhamdulillah kita udah hebat di sini sekarang Pak. Enggak. Problem aja. Ya, kalau yang keluar tentu yang hebat yang keluar ya. Baik itu menteri siapa yang mengeluarkan namanya. Kalau ada menteri yang gagal, kebijakannya yang mungkin dinilai gagal, atau ada yang tertangkap oleh aparat penegak hukum, bagaimana Anda melihat perasaan presiden melihat pembantunya seperti itu? Sedih beliau. Karena Pak Jokowi itu pernah berbicara begini. Bapak-bapak, kita ini masuk ke dalam lingkaran yang bermacam-macam. Pandai-pandailah menjaga diri. Satu saat Anda yang akan menggantikan saya. Itu kata presiden. Artinya dia sudah mewanti-wanti dari awal. Oh jangan begini ya. Instrumen itu kan udah banyak itu. Kira-kira ungkapan kesedihan seperti apa? Apa? Ungkapan kesedihan seorang Jokowi. Misalnya malas makan, moodnya kurang ketika ada menteri yang ketangkap KPK misalnya seperti itu. Bagaimana dia mengungkapkan kekecewaannya? Saya ada satu menteri yang ditangkap waktu itu ya di KPK. Terus setelah itu beliau ungkapkan, tapi dia begini-begini karena kaitan dengan pribadi beliau misalnya enggak bisa makan apa dan lain-lain ya Pak Jokowi memang jarang makan yang berlebihan ya. Nah gitu. Enggak bisa juga kita lihat dia dari sisi itu. Tapi gestur atau bentuk wajahnya ketika itu sedih sekali. Sedih ya. Sedih dia. Dan Damai ikut sedih. Ya ikut sedih lah kita. Ikut sedih kita. Karena gini, saya tidak dimensi politik Pak. Artinya saya tidak orang politik. Kan biasa saja di dalam kementerian itu misalnya nih ya. Ada yang ketangkap, ada yang tidak. Nah, ini partainya si Anu, ini partainya si Anu. Kan kayak begitu orang di sana. Ada yang senang orang ini ketangkap, ada yang tidak. Seperti itu juga ya? Biasalah. Terus masuknya Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto agak guncang sedikit enggak suasana di istana? Sebenarnya tidak. Tidak ya. Damai, terus kita beralih nih. Ini Cik Lo. Minumlah Cik Lo Damai. Hasil foto aktivis pemberdayaan sosial masyarakat. Mazhab beragam mazhab masuk ya. Itu dia. Ini pandemi Covid kan betul-betul memukul nih Damai. Persoalan ekonomi kita, kebiasaan hidup kita juga berubah.
terus ada kecenderungan secara sosial kita saling menyalahkan. Ini kan suatu tatanan kehidupan sosial yang semakin jauh dengan kesolehan sosial sesungguhnya begitu. Belum ada semangat awak bersama-sama menjadikan COVID ini musuh bersama untuk diperangi secara bergotong royong gitu. Bingung dah ini di mana harus kita mulai COVID ini? Apalagi hasil vaksinasi termasuk Sumatera Barat termasuk yang paling rendah persentase vaksinasinya. Maksud juga terakhir positif rate juga cenderung naik misalnya. Gimana Anda melihatnya? Jadi begini, ya memang ini kan namanya saja menyelesaikan kusutnya benang ini. Karena dia bagian dari itu dia ya? Ya, dia yang bagian si benang kusut tadi itu. Ini sudah penyakit nih Pak. Terus ditimpa lagi oleh penyakit, ditimpa lagi oleh penyakit, ditimpa lagi oleh penyakit. Mengusut dia ya? Nah. Tambah kusut dia? Ya. Kalau tidak pandai-pandai ini kan mau rarak dia ini Pak. Nah, saya ngelihat ini mesti memang bersama-sama. Tentu dia kalau bahasa saya yang lebih tepat, ini memang betul-betul harus koalisi rakyat. Koalisi rakyat? Ya. Rakyat yang bersatu? Iya. Nah rakyat itu kan macam di dalam. Pertahanan rakyat semesta? Iya. Di dalam ada kaum akademik, di dalam ada kaum budayawannya atau budayanya, di dalam itu ada alim ulamanya, di dalam itu ada pemimpin atau pemerintahnya, di dalam itu ada masyarakat dan relawannya ini atau aktivis petani ini atau aktivis-aktivis yang lainnya. Ini mesti bersatu. Tidak bisa Pak saat ini. Ya. Tidak bisa Bapak melihat Bapak saja yang sempurna, tidak bisa. Mesti bersatu. Nah, di kita kan memahami COVID ini kalau saya lihat dari awal itu agak berbeda. Jadi starting awal itu sudah berbeda ya? Sudah berbeda. Jadi antara kalau percaya dan tidak percaya misalnya seperti itu deh. Kalau bahasa yang lebih gampang dan sederhana namanya ini penanganan ini salah kakok dari awal. Gitu. Penanganannya salah kakok dari awal? Iya, menurut saya. Terus ada yang mengatakan, oh ya aturan pemerintah ini begini dari pusat. Katanya dia kan. Kita ini kan daerah. Kan punya otonomi sendiri. Uang namanya masa kita giliran mau dapat uang ngomongnya otonomi. Giliran sosial kita tidak ngomong otonomi. Bukan kewenangan pemerintah saya. Ya itu tidak masuk umatnya itu. Enak di kita, tidak enak di orang namanya itu. Nah harusnya Pak. Rakyat kita. Iya rakyat kita. Nah harusnya saya lihat ini memang harus bersama-sama dengan cara kearifan. Makanya dari awal saya menggelorakan benar Pak. Cobalah mulai dari Nagari. Nagari itu kan punya infrastruktur ada sosial itu sendiri. Konsep Nagari Tageh gitu. Iya. Satu lagi ini. Orang Minang ini suka mendendang-dendangkan hal baru. Suka mendendang-dendangkan hal baru? Iya. Maksudnya? Misalnya Nagari Tageh. Apanya yang Tageh ini? Nggak boleh kita lihat. Kalau Nagari ini ya, sudah Tageh itu kan tegar namanya. Tegar. Iya, kalau dia tegar menghadapi kenyataan ini dan dia tidak merarau-rarau sana sini, no problem. Memang Tageh dia namanya. Tapi dia menamakan dia Tageh tapi suka merarau-rarau. Itu nggak masuk namanya itu. Nggak Tageh namanya? Nggak Tageh namanya itu. Suka mendengung-dengungkan? Ya. Yang baru gitu ya? Ya. Misalnya ini, Nagari Tageh. Nagari Tageh ini di mana-mana. Tapi isi dan perilaku Nagari Tageh itu sendiri di bawah itu tidak ada. Buktinya apa? Masyarakat tidak bermasker, mengatur jarak di dalam masjid tidak mau, berbenturannya antara fatwa ulama dengan fatwa pemerintah. Karena tidak bersama dari awal. Harusnya kan ini mereka bersama dari awal ini. Ulama duduk di situ, kaum akademik duduk di situ. Ini ulama sekarang udah menjadi dokter dia. Akan menarik juga itu. Ulama jadi dokter. Iya. Ulama yang jadi dokter enggak ada itu COVID. Itu COVID itu apa itu? Kalau enggak kadang-kadang berubah lagi dah. Dokter yang menjadi ulama. Itu. Kan syarat viral kan. Ya, sama lah kayak kita mengomentari ini sekarang ini. Kita kan menjadi ahli semua ini. Iya. Tapi Pak, itulah kekayaan Sumatera Barat ini. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya Sumatera Barat, itulah dia. Dia bisa apa saja. Dia bisa ngomong apa saja.
Dan yang menarik, apa nih, rangkaian pengetahuan yang dia sampaikan itu cocok semua itu. Pas semua ya. Pas semua. Hari ini misalnya orang berbicara tentang ketua Basnas, dia kaitkan itu dengan orang miskin. Orang miskin ini begini lagi, pandai dia itu merangkai-rangkai. Merangkai-rangkai ya. Itu kecerdasan orang Sumatera Barat. Pak, perlu ketahui, tidak ada itu di luar. Tapi solusi belum juga dapat. Belum Ya. Belum. Solusi jangan dipikirkan. Nah, itu pokoknya dirangkai-rangkai aja dulu. Iya. Ini bukan warna ini, gara-gara ini, pasti ini karena ini. Iya. Jadi kalau merangkai-rangkai, berarti kan cerdas berdialektika. Ya, cerdas dia berdialektika, iya. Antitesa, sintesa, Iya. merangkai itu terus begitu. Iya. Bapak kan lihat sekarang ini, misalnya di grup-grup lah. Karena lapau itu sudah berpindah ke dalam grup, sekarang ini kita lihat ya, yang awalnya kalau di lapau kita berkawan hanya di antara kita ke kita saja. Nah, misalnya di lapau Kak Gadih misalnya, yang duduk kita berempat berlima aja yang paling rajin. Sekarang kita berlapau se-Sumatera Barat lagi. Ada orang Padang, ada orang Pariaman, ada orang Bukit Tinggi, ada orang Baso dan lain-lain gitu. Atau mungkin dalam praktek-praktek sehari-hari kita yang dikatakannya filosofinya syariah tadi itu yang belum kafah dan kan udah ada upaya dari gubernur misalnya institusi perbankan kita mau syariahkan misalnya kan mesti didorong itu sesungguhnya. Begini Pak, Gimana? Saya kalau kaitan ini bercerita tentang bank syariah lagi nih ya. Bank Nagari Syariah lah pasnya iya, Bank Nagari Syariah. yang tertunda nih. Iya. Kan sudah ada contohnya, Pak. Insya Allah nih saya ini karena banyak berkawan-kawan dengan orang bank dan lain-lainnya ya. Saya kan juga banyak bertanya ke yang lain. Terlepaslah dari persoalan fatwa ulama ini syariah masuk surga, ndak syariah masuk api neraka ini. Terlepas dari itu semua ya, yang saya lihat isinya. Apa isinya? Misal nih, saya ngelihat bank syariah bisnis modelnya itu memang tidak menarik. Model bisnis modelnya begitu ya. Bisnis modelnya. Konsepsinya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bersepakat kita dalam konteks seperti itu. Karena begini, belum datang syariahnya Arab ini, kita ini sudah bersyariah sebenarnya. Apa namanya? Di kampung saya itu di Baso ada namanya Basaduo, Bapatigo. Ya, bagi hasil namanya itu. Bagi hasil istilahnya kalau di orang sini. Nah, itu. Lebih dulu kita ya. Karena Pak, kita ini kan punya sistem ekonomi lokal masing-masing. Yang saya pelajari nih ya, saya misalnya ada nggak model-model seperti apa sih desa-desa ini punya ekonomi? Saya pergi ke Aceh. Di Aceh itu ada namanya Mawah. Di Sumatera Barat ada namanya Basaduo. Di Jawa itu ada namanya Parawan. Itu kan sistem ekonomi lokal. Sebenarnya kalau kita kembali lagi Pak, itu yang seringnya sebenarnya, cuman tidak pakai ayat. Tidak ada ayat. Tidak pakai ayat ya. Iya. Ya dulu itu orang Pak Dayat, sawah Pak Dayat ini saya lah yang mengerjakan ya Pak. Ya. Modal di saya atau karena modal di Bapak, tenaga di saya. Sistem bagaimana? Bagi bertiga kita. Bagi sepertiga. Begitu. Udah, salam, selesai. Panen besok langsung bagi. Ini kan terlalu terlalu apa namanya ini kalau bahasa agak terlalu kelewat mengendorse-nya. Akhirnya menjadi bubur dia. Terus kacau kan. Iya. Jadi bubur dia. Syariah ini begini, sampai dikait-kaitkan dengan agama segalanya. Antara neraka dan surga. Iya. Seperti itu. Pak, agama ini persoalan masing-masing, Pak. Iya. Agama bapak, agama saya, agama dia ini, agama dia. Kapan dia menjadi panitia surga ya? Iya. Nah ini logikanya, Pak. Kan kita begitu, membahas logika contohnya berpikir seperti ini. itu Nah, kan. contohnya begitu. Ini Jadi kalau kaitan hebat dengan juga ya. Kaitan dengan syariah ini, mulailah dengan yang kecil-kecil bersyariah ini dulu. Jangan bercerita yang besar-besar. Bersyariahlah dulu di lingkaran, di lingkungan. Kita masing-masing ya. Iya. Termasuk keberpihakan. Keberpihakan itu salah satu itu kan anu-anunya syariah. Namanya saja adil, nyaman. Ya, harus ada
minan nas dengan fadlun Allah ya. Itu tentu Buya lah yang lebih tepat. Iya, Buya Hidayat. Terakhir, Damai, di penghujung nih, apalagi mimpi yang mau dikejar oleh seorang Master Koto? Saya sebenarnya, Pak, kalau disebut namanya dendam dengan Sumatera Barat, memang saya agak dendam dengan Sumatera Barat. Dalam tanda petik ya, Ya, dendamnya ya. dalam tanda petik. Sehingga agak patah semangat saya melihat segala sesuatu dengan Sumatera Barat. Oh, Apa saja. Tetapi kan saya tidak bisa juga mengaku saya ini adalah orang Jawa. Saya ini mengaku orang Papua. Orang tetap mengatakan Masil Koto adalah orang Sumatera Barat. Sumatera Barat itu Minangkabau. Nah, keinginan-keinginan namanya banyak sekali. Nah, kaitan dengan itu mungkin Pak Dayat, saya juga lagi mencoba sebenarnya mencari rumus-rumus yang tepat yang akan saya lakukan untuk Sumatera Barat ini. Terutama itu adalah kaitan dengan ekonomi pedesaan. Saya masih agak konsen fokus untuk memikirkan tentang ekonomi pedesaan. masih dalam konsep pemberdayaan ya. Iya. Nah, kenapa saya berpikir itu? Karena saya dibesarkan oleh orang banyak. Saya digadangkan oleh orang banyak. Nah, seartinya saya sudah merasakan bahwasanya investasi sosial itu memang tidak bisa jangka cepat, Pak. Makanya saya ingin mencoba lagi. Ini yang lagi saya cari-cari rumus-rumus, model, pendekatan dan cara, termasuk berkawan. Karena saya sudah pengalaman dengan berkawan ini, Pak. Oh, Berpengalaman buruk banyak sekali, berpengalaman baiknya banyak sekali juga. yang buruk contohnya? Oh, macam-macam. Orang Minang ini suka gunting dalam lipatan. Pengalaman saya itu. Apa namanya Pak, menggunting dalam lipatan, Ya. menuhuk kawan seiriang. Ya. Ditemui Damai. Oh, pribadi saya menemui itu. Di dalam Bayu Bainda. Saya mengalami itu. Tapi apakah ini bisa juga kita anggap dia bahagian dari namanya ya kebebasan berpikir atau apa? Kalau untuk menyenangkan hati, iya. Artinya kita hebat. Bisa menuhukkan kawan namanya. Itu. Jadi insya Allah saya lagi mencari-cari rumus yang tepat. Nah, ini nih beberapa pemberdayaan, pembinaan, pelatihan terkait persoalan karakter tadi memang jadi prioritas kelihatannya. itu saya lihat. Kalau ingin menjadi sumber daya yang bersaing di tingkat nasional maupun global begitu ya. Orang misalnya di luar negeri antri saja mereka sangat tertib begitu kan. Iya. Di kita enggak apa. Ya. Tapi kadang-kadang di kita ini inilah. Saya kan pengalaman nih, Pak. Pergi PCR. Disuruh PCR, berbeleng-beleng kita di situ, Pak. Disuruh dari sini ke sini dulu, setelah ke sini kita ke sini. Habis itu kita disuruh lagi mengisi apa di sini. Oh, begini cara. Pak, saya sebenarnya bisa mengurus dan sebentar sekali itu cara mengurus yang begitu. Lewat bypass saja ya. Karena saya ingin tahu apa sih yang dikerjain, memang betul profesional orang ini. Menurut profesional dia ternyata iya. Oh, begini profesionalnya orang Sumatera Barat. Gitu. Nah, ini yang lagi saya coba-coba nih, Pak. Jadi Bapak doakan juga lah saya. Oh, selalu. Insyaallah. Saya juga ingin ingin mencari-cari model karena begini. Ini agak fokus sedikit kita bicara tentang ekonomi pertanian ya. Masa depan ada di Nagari. Potensi pun ada di Nagari. Nah, dengan berubah situasi sekarang, Pak, di perkotaan itu anak-anak kaum menengah sudah mulai dia berpikir tentang nagari atau desa. Bapak perlu ketahui, hari ini banyak anak-anak muda yang tamatan dari luar negeri, baik dia dari Amerika atau dari Australia, dia ingin membangun desa. Banyak itu, Pak. Ada trennya seperti itu? Itu trennya sekarang. Bapak tahu, yang lebih hebat lagi itu anak-anak kaum menengah. Artinya anak-anak orang kaya ini yang ingin pergi ke desa. Itu sekarang, Pak Dayat. Wow. Nah, artinya kalau dia ini, kalau bahasa saya namanya ngapain kita jauh-jauh cari investor dan lain-lain namanya. Ajak aja anak-anak orang kaya ini masuk ke desa. Perkawankan dia dengan anak-anak kita. Nah, itu. Kasih dia kawan. Iya. Tapi jangan sekali kawan tidak kawan cari itu. Dibuatkan dia arena bermain. Damai tadi kan pemberdayaan sosial itu kan memang lama butuh waktunya. Ya.
ketika suatu ketika nanti Damai diminta menjadi Bupati Agam atau Gubernur Sumatera Barat, gimana Damai? Mungkin ya, saya tentu agak mengukur diri, Pak. Bagaimana mengukur diri ya? Baguslah saya ini di luar saja. Di luar menjadi pendamping-pendamping rakyat ini. Dibandingkan dari jadi bupati. Karena tidak selalu juga Pak Dayat. Enak kita lihat orang memegang, terus kita pegang enak di kita juga. Belum tentu. Belum tentu ya? Belum tentu. Termasuk mungkin pasnya jadi anggota DPRD atau DPR RI. Belum tentu juga. Kalau rakyat berkeinginan? Tidak, belum tentu. Mau tidak? Kalau saya? Ya. Saat ini belum. Demikian Tapi saya, Kopi Pahit Dayak. Selamat berjumpa di lain waktu dengan warna dan topik dengan narasumber yang berbeda. Tanpa gula kehidupan tak selalu pahit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Damai.